Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Humairo, SPD. Oke anak-anak, sebelum kita memulai untuk belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa ya. Baca doa, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita memulai untuk belajar ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak. Yang kedua adalah mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga adalah mengurangi mobilitas. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kalian memakai masker ya. Nah, yang terakhir itu memakai masker. Oke anak-anak. Nah, setelah pembelajaran, nanti kalian diharapkan untuk mengerjakan soal latihan ya, sebagai bahan evaluasi kalian ketika kalian sudah belajar. Oke, selamat mengerjakan nanti ya setelah pembelajaran ini. Adanya itu 3.1 ya, masih seperti minggu kemarin, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, baik yang didengar ataupun yang dibaca ya, itu KD-nya. Indikatornya itu siswa dapat memahami ciri-ciri dari teks berita dan siswa dapat memahami jenis-jenis yang ada pada teks berita. Oke, anak-anakku, minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks berita. Ingatkah kalian apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Ayo, di antara kalian siapa yang masih ingat dengan teks berita? Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada contoh gambar berita ya di sini. Pernahkah kalian membaca suatu berita, entah dari media cetak atau media elektronik, yaitu dari surat kabar ya? Pernahkah? Oke, kalau kalian pernah, coba kalian perhatikan kira-kira mengapa berita itu dipublikasikan, kenapa berita itu diterbitkan, tujuannya untuk apa. Nah, kita mengulas minggu yang kemarin ya, materi yang kemarin di hari Senin. Oke, berita itu suatu informasi yang terbaru yang dipublikasikan, yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada pendengar atau pembaca. Begitu. Nah, anak-anakku, coba kita sudah belajar nih di minggu kemarin ya. Nah, siapakah di antara kalian yang sudah mengetahui apa sih ciri-ciri dari teks berita? Ada yang tahu? Ayo, yang tahu acungkan tangannya ya, yang sini nih. Ada yang tahu? Oke. Kalau tidak ada yang menjawab, oke, Ibu akan memberikan informasi atau menjelaskan tentang ciri-ciri berita. Yang pertama, ciri-ciri berita yang baik mempunyai ciri-ciri ya. Jadi suatu berita itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa saja kah? Ciri-ciri dalam suatu teks berita yang pertama itu adalah judul berita bisa mewakili isi berita. Kenapa judul berita bisa mewakili isi berita? Karena dalam suatu judul itu suatu inti ya. Inti dalam isi berita. Jadi keseluruhan dalam isi berita. Yang keduanya apa? Yang kedua adalah
isi berita itu merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kenapa sih dalam suatu teks berita harus informasi yang disajikan harus informasi yang benar-benar terjadi? Ada yang tahu kenapa? Ayo, minggu kemarin kita sudah mengulas sedikit ya. Coba sekarang. Masih ingatkah kalian kenapa isi berita itu harus sesuatu yang benar-benar terjadi? Oke, Ibu jelaskan ya. Dalam suatu teks berita, suatu informasi yang disajikan harus benar-benar terjadi. Tidak boleh opini. Kenapa tidak boleh opini? Apa sih itu opini? Opini itu gagasan seseorang. Jadi, seorang penulis berita atau disebut juga dengan wartawan ya. Wartawan itu yang menulis berita ya, Nak ya. Wartawan. Nah, ketika dia menuliskan suatu informasi yaitu berupa berita, dia tidak boleh berdasarkan opini gagasan sendiri. Jadi, isi berita tersebut harus fakta, benar-benar terjadi ya. Jadi tidak boleh opini. Itu yang kedua ya, ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga adalah merupakan peristiwa yang terjadi. Tadi sudah ada kan di sini yang benar-benar terjadi isinya ya. Jadi isinya yang dipublikasikan atau yang diterbitkan itu harus benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga ini peristiwanya harus nyata, bukan realita. Maksudnya bukan rekayasa ya, bukan realita, bukan rekayasa. Jadi yang ketiga ini merupakan peristiwa yang terjadi, sesuatu peristiwa yang dialami. Jadi bukan rekayasa. Yang keempat adalah data yang disajikan sesuai dengan peristiwa yang asli. Jadi data yang disajikan itu harus dengan keasliannya. Tidak boleh dipalsukan ya. Jadi harus asli, Nak. Begitu. Kemudian setelah itu data yang diberikan itu lengkap ya, khususnya data penting. Jadi datanya itu harus lengkap. Tidak boleh terputus-putus. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mempermudah pembaca atau pendengar tentang suatu informasi ya. Jadi informasinya keseluruhan, Nak. Bukan sebagian-sebagian, tapi keseluruhannya. Kemudian berita tersebut itu aktual ya. Apa sih aktual? Jadi kalau aktual itu peristiwa yang diberitakan masih segar ya, atau baru terjadi. Jadi berita yang aktual itu peristiwa yang diberitakan itu masih segar atau baru terjadi. Boleh tidak kalau misalnya berita tersebut pada zaman dahulu itu memang ada, tapi diulangi lagi, dipublikasikan kembali, ditulis kembali, kemudian diberitakan. Boleh? Hai anak-anak, apakah boleh seperti itu? Tidak boleh ya, karena berita itu harus aktual. Harus aktual. Jadi peristiwanya itu masih segar atau baru terjadi, begitu. Nah, kemudian berhubungan dengan waktu. Waktu, tempat, dan alur peristiwa itu harus berurutan ya. Ada alur ya. Alur itu apa? Alur itu jalannya suatu peristiwa. Kemudian ada tempat. Tempat kejadian. Tempat kejadian suatu peristiwa. Dan di sini ada waktu. Waktu itu harus ada. Waktunya kapan ya? Waktu itu bisa menunjukkan pukul. Nah, selanjutnya ada bahasa yang disajikan itu menarik, dapat mengikat minat ya, minat dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, kenapa sih bahasa yang digunakan harus menarik? Coba, kalau misalnya bahasa yang digunakan itu monoton, otomatis misalnya ini bahasanya menggunakan bahasa daerah. Misalnya seorang wartawan ini, misalnya seorang
Penulis berita ini ingin menuliskan suatu informasi itu bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya dia berasal dari Sunda, kemudian dia menuliskan dengan bahasa Sunda. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena jika ia menuliskan dengan bahasa Sunda, otomatis orang yang tidak paham dengan bahasanya itu sulit untuk memahaminya. Jadi bagaimanakah bahasa apakah yang dapat digunakan? Yaitu bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak, oleh pembaca ataupun pendengar. Begitu. Dengan menggunakan bahasa kesatuannya, yaitu dengan bahasa Indonesia. Nah, ke anak-anak, kalimat yang digunakan itu singkat, padat, dan jelas. Jadi dalam suatu teks berita terdapat kalimat ya. Kalimatnya itu harus kalimat singkat, padat, dan jelas. Kenapa kalimatnya itu singkat? Contohnya, ketika kita membaca suatu informasi, kemudian ceritanya itu berbelit-belit ya. Diulangi lagi. Nah, itu akan menimbulkan efek kebosanan kepada pembaca atau pendengar. Ini sebenarnya intinya apa sih? Kemudian bahasa yang digunakan kalimatnya harus padat ya dan jelas. Dan yang terakhir adalah sumbernya itu valid. Kalau sumber itu apa sih? Sumber suatu informasi ya. Ia mengambil informasi tersebut, sumbernya dari mana? Apakah sumbernya dari narasumberkah? Begitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika suatu berita dipublikasikan, nah sebelum dipublikasikan, si penulis harus mengetahui semua terlebih dahulu. Bagaimana sih kita mencari informasinya, yaitu dengan cara mencari sumber-sumber yang valid. Contohnya ada narasumber yang akan disajikan. Kita nanti akan berwawancara ya kepada siapa. Begitu. Nah, ini ciri-cirinya ya. Oke,